Bab 1891, Kerjasama. Di jalanan di kota Kuskus, Dev dan Kenari masih berkeliaran dan saat ini raut wajah Dev menjadi sedikit tidak enak. Karena pada saat ini dia sudah merasakan setidaknya ada 20 orang Grandmaster Guru. Dengan jumlah Grandmaster Guru seperti ini, jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki keluarga Spencer di kota Kuskus sendiri. Dev, sepertinya cukup banyak keluarga dan klan bela diri yang datang kemari untuk tanaman obat puluhan ribu tahun itu, ini pasti akan menjadi ramai. Kenari juga dapat merasakan banyak kehadiran Grandmaster Guru dan berkata dengan sedikit khawatir. Dev mengernyitkan keningnya, sepertinya tanaman obat puluhan ribu tahun itu tidak akan bisa didapatkan dengan mudah. Hanya saja, tidak tahu apakah orang-orang ini mengetahui lokasi tepat di mana tanaman obat akan muncul. Jika mereka tidak tahu maka kita bisa mencari cara untuk menarik perhatian mereka ke tempat lain. Menghadapi begitu banyak Grandmaster Guru, Dev tidak memiliki keyakinan untuk bisa mengambil tanaman obat puluhan ribu tahun itu dengan mudah. Namun seharusnya tidak banyak yang tahu mengenai lokasi pasti tanaman obat itu akan muncul, mereka semua hanya mengetahui garis besarnya saja. Jika dapat menemukan cara agar orang-orang ini mendapatkan lokasi yang salah dari tanaman obat puluhan ribu tahun ini, maka Dev akan memiliki peluang lebih besar. Bagaimana cara menariknya? Kenari tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat begitu banyak orang mendapatkan lokasi yang salah dari tanaman obat puluhan ribu tahun ini dalam waktu bersamaan. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya mengernyitkan keningnya dan berpikir keras. Di saat ini, Rian membawa dua orang untuk menemui Dev. Akhirnya saya menemukan kalian. Rian yang melihat ini menghentikan Dev dan Kenari dengan wajah senang. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Masih ingin berkelahi? Kenari melihat Rian membawa orang untuk menghentikan mereka dan seketika bertanya dengan raut wajah dingin. Tidak, kamu salah paham, saya tidak datang untuk berkelahi, ayah saya yang meminta saya untuk mengundang Tuan Dev. Rian segera berkata dan mengibaskan tangannya. Mengundangku untuk apa? Dev tampak kebingungan. Ayahku tahu tentang tanaman obat puluhan ribu tahun yang akan muncul di sekitar sini, jadi dia ingin mengundang Tuan Dev dan mendiskusikan pengambilan tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Rian berkata dengan jujur. Karena dia tahu jika dia ingin Dev mempercayainya maka dia hanya bisa berkata jujur. Dev yang mendengar Tommy ingin mengundang dirinya untuk mendiskusikan masalah tanaman obat puluhan ribu tahun merasa kaget. Kenari kemudian berbisik, Dev, rencana apa yang dimiliki oleh keluarga Spencer ini? Kenapa mereka berinisiatif mencarimu untuk membicarakan tentang tanaman obat puluhan ribu tahun? Dev menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu persis rencana seperti apa yang dimiliki oleh Tommy. Namun dia tetap mengangguk, baik, pimpin jalan. Dev memutuskan untuk mengunjungi keluarga Spencer dan melihat apa rencana yang dipikirkan oleh Tommy. Kenari dan Dev segera tiba di keluarga Spencer, sedangkan saat ini Tommy sedang menunggu mereka di ruang tamu, ekspresi Tommy bahkan terlihat sedikit gelisah. Melihat Dev sudah datang, Tommy segera menghampirinya, Tuan Dev, akhirnya kamu sampai juga. Kepala keluarga Spencer, ada urusan apa kamu mencariku? Tanya Dev. Tuan Dev, saya percaya kamu sudah tahu kalau akan ada kesempatan langka, yaitu munculnya tanaman obat puluhan ribu tahun di sekitar kota Kuskus. Tommy langsung bicara intinya. Dev melihat Tommy yang begitu belak-belakan dan tidak bertele-tele, mengangguk dan berkata, benar, saya memang sudah tahu. Tommy lalu melanjutkan, sekarang entah bagaimana kabar tentang munculnya tanaman obat puluhan ribu tahun itu tersebar keluar, banyak keluarga dan klan bela diri yang datang ke kota Kuskus. Sejujurnya, Tuan Dev, awalnya saya berniat untuk mengambil tanaman obat puluhan ribu tahun ini dan menyimpannya untuk diriku sendiri, namun sekarang ada begitu banyak klan dan keluarga bela diri yang datang kemari untuk tanaman obat puluhan ribu tahun itu, keluarga Spencer sepertinya memiliki peluang sangat kecil untuk bisa mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu, dan walaupun berhasil mendapatkannya, saya takut kami akan menjadi sasaran penyerangan dari begitu banyak klan dan keluarga bela diri. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk memberikan tanaman obat puluhan ribu tahun ini kepada Tuan Dev, keluarga Spencer dapat sepenuhnya membantu Tuan Dev untuk mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun ini. Asalkan kita bekerja sama, saya rasa peluang untuk mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun ini sangat besar. Tommy tidak menyembunyikan apapun, dia langsung mengutarakan pikirannya kepada Dev tanpa terkecuali.
Bab 1892. Dev sedikit tidak percaya saat mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Kepala keluarga Spencer, kamu memberikan tanaman puluhan ribu tahun kepadaku, membantuku sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun, untuk apa keluarga Spencer melakukan itu? Seperti kata pepatah, tidak perlu bangun pagi jika tidak ada keuntungan, kepala keluarga Spencer tidak mungkin hanya melakukan ini untuk perbuatan baik bukan? Dev menatap Tommy dengan erat dan bertanya padanya. Tuan Dev, saya melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu berteman baik dengan Tuan Dev, ingin Tuan Dev berhutang budi kepada keluarga Spencer kami, dan pada saatnya jika keluarga Spencer mengalami kesulitan, saya percaya Tuan Dev tidak akan hanya diam saja dan tidak melakukan apapun. Kata Tommy. Hanya untuk itu, Dev tampak terkejut. Benar, hanya untuk itu. Tommy berkata dengan serius dan menganggukkan kepalanya. Dev melihat Tomu yang tidak bercanda, bertanya padanya, kepala keluarga Spencer, kalau begitu bagaimana dengan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Spencer? Dev tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh keluarga Spencer, jika keluarga Spencer hanya memiliki Tommy satu-satunya Grandmaster Guru, maka dengan bantuan keluarga Spencer atau tanpa bantuan mereka, sama-sama tidak berarti. Keluarga Spencer memiliki total 7 orang Grandmaster Guru termasuk saya, puluhan Master Guru dan keluarga Spencer juga memiliki sebuah senjata Maha Guru. Perkataan Tommy seketika membuat Dev dan Kenari tercengang di tempat. Mereka sama sekali tidak menyangka di kota perbatasan kecil seperti kota Kuskus, keluarga Spencer akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kepala keluarga Spencer, dengan kekuatan yang kalian miliki, sudah cukup kuat untuk mendirikan sebuah klan di kota Gama, mengapa kalian masih menetap di kota kecil seperti kota Kuskus ini? Dev bertanya dengan bingung. Meskipun kota Gama memiliki banyak sumber daya, tapi di sana juga ada banyak klan dan keluarga bela diri lainnya, jadi tidak banyak yang bisa dibagikan. Selain itu, di aliansi seni bela diri kota Gama juga menguasai sebagian besar sumber daya dan perkembangan klan serta keluarga bela diri juga terbatas. Tidak sebagus tempat kecil ini, wilayahnya luas dan penduduknya jarang, tidak ada yang memperhatikan tempat ini dan semua sumber daya di sini merupakan milik keluarga Spencer, jika bukan karena munculnya tanaman obat puluhan ribu tahun di sini, bagaimana mungkin akan ada begitu banyak klan dan keluarga bela diri yang datang ke sini, biasanya walau diundang mereka juga tidak akan datang. Tommy menjelaskan. Dev memikirkannya dan merasa ada benarnya juga, beberapa klan dan keluarga bela diri di kota Gama terlalu memusatkan fokus mereka pada persaingan, ditambah lagi dengan kendali yang dimiliki oleh aliansi seni bela diri, memang sulit untuk berkembang. Kepala keluarga Spencer, karena kamu sudah begitu tulus, maka saya Dev juga tidak bisa mengatakan apapun lagi, jika kepala keluarga Spencer membantu saya mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun maka klan Raja Naga bersedia menjadi sekutu keluarga Spencer dan jika keluarga Spencer mengalami masalah, saya tidak akan tinggal diam. Dev berkata sambil menepuk dadanya. Baik, dengan perkataan Tuan Dev, kami keluarga Spencer pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuan Dev mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun. Tommy berkata dengan penuh semangat. Oh iya, bagaimana kepala keluarga Spencer bisa mengetahui kalau tanaman obat puluhan ribu tahun itu akan segera muncul? Tanya Dev. Dev mengetahuinya dari peta yang dimiliki oleh Sekte Roh Iblis, dia sangat ingin tahu bagaimana cara Tommy mengetahuinya. Sejujurnya, Tuan Dev, ini adalah hasil ramalan Guru Pero, dia yang menyimpulkannya setelah mengintip rahasia langit. Tommy juga membahas tentang Pero. Pero, Dev tercengang. Benar, itu dia, lantas Tuan Dev juga kenal dengan Guru Pero. Tommy sangat penasaran bagaimana Dev bisa mengenal Pero. Daya tersenyum ringan dan melirik Kenari. Kenari tersenyum sinis dan berkata, guru apanya, mengintip rahasia langit, apa yang dia tahu, kemunculan tanaman obat puluhan ribu tahun akan menunjukkan fenomena alam, perhitungan ramalan biasa saja sudah akan dapat mengetahuinya. Tommy menatap Kenari, lalu bertanya pada Dev, Tuan Dev, ini adalah. Beliau adalah guru Kenari, seorang guru ahli jimat tingkat tinggi, keahlian melacak dan menjelajah makamnya tidak bisa ditandingi. Dev memuji Kenari habis-habisan. Tommy yang mendengarnya segera berkata dengan penuh hormat, ternyata guru Kenari ya, maaf atas kelancanganku. Kenari pun menangkupkan tangannya sebagai salam kepada Tommy. Kepala keluarga Spencer, kamu sudah ditipu oleh Pero itu. Dev berkata pada Tommy.
Tuan Dev, apa maksudnya? Tommy berkata dengan penuh kebingungan. Bab 1893. Lalu, Dev menceritakan apa yang telah dilihat dan didengar olehnya di bagian barat kota Kuskus kepada Tommy. Dan bahkan Pero yang sudah memasang formasi sejak awal di tempat di mana tanaman obat puluhan ribu tahun akan muncul juga diceritakan. Tommy yang mendengarnya merasa terkejut, raut wajahnya seketika dipenuhi dengan kemarahan. Orang itu ternyata sudah mengetahui tempat di mana tanaman obat puluhan ribu tahun akan muncul dan tidak memberitahuku, hanya memberitahu perkiraan lokasinya kepadaku dan dia sudah memasang formasi sejak awal. Sepertinya dia juga mengincar tanaman obat puluhan ribu tahun itu, percuma saja saya begitu mempercayainya dan bahkan memberikan begitu banyak sumber daya kepadanya. Wajah Tommy memerah karena marah, lalu berkata pada Rian, "Rian, segera bawa anak buah untuk mencari keberadaan Pero di seluruh kota." Setelah melihatnya langsung tangkap, ingat bahwa beberapa orang ahli, kekuatan orang ini sangat kuat. Ayah, tidak perlu khawatir, saya sudah lama tidak senang melihat tua bangka itu. Rian mengangguk, lalu membawa dua orang Grandmaster Guru dan pergi. Seluruh kota Kuskus merupakan milik keluarga Spencer, jadi ingin mencari seseorang sama sekali bukan hal yang sulit. Tuan Dev, dengan bantuan sepenuhnya dari keluarga Spencer, seberapa besar keyakinan yang kamu miliki untuk mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu? Tanya Tommy. Dev berpikir sejenak dan berkata, sekarang tidak tahu berapa banyak keluarga dan klan bela diri yang sudah datang ke sini, dan berapa banyak Grandmaster Guru yang ada di sini, jadi saya tidak bisa memastikannya sekarang. Dev tidak tahu detail lawannya dengan pasti, dia juga tidak punya cara untuk mengatakan seberapa besar kepastian yang dia miliki, lalu Dev melanjutkan, namun saya punya cara, jika berhasil maka ini bisa meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Tuan Dev, cara apa? Tommy segera bertanya. Dengan memancing klan dan keluarga bela diri lainnya ke arah yang salah, agar mereka datang ke tempat yang salah dan dengan begitu peluang kita akan menjadi besar. Kata Dev. Lalu bagaimana kita bisa membuat begitu banyak keluarga dan klan bela diri salah tempat? Tommy melanjutkan pertanyaannya. Saya punya sebuah cara namun tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Kita bisa mencari tanaman obat berusia ribuan tahun dan mengaturnya di sebuah tempat terlebih dulu, lalu mencari cara untuk membuat beberapa fenomena aneh di sana. Dengan begitu, pasti akan ada orang yang salah mengira itu sebagai tempat munculnya tanaman obat berusia puluhan ribu tahun dan akan berbondong-bondong pergi ke sana, bahkan mungkin memperebutkannya. Dan kita akan menunggu di tempat di mana tanaman obat puluhan ribu tahun itu akan muncul. Selama tanaman obat itu muncul dan kita mendapatkannya, klan dan keluarga bela diri lainnya juga tidak akan bisa merebutnya lagi dengan mudah. Dev mengatakan cara yang dipikirkan olehnya. Tommy yang mendengar hal itu merasa ini adalah cara yang sangat bagus, lalu berkata dengan penuh semangat, Tuan Dev, kebetulan saya masih punya sebuah ginseng gunung berusia 3000 tahunan, cocok untuk digunakan sebagai pengganti tanaman obat puluhan ribu tahun. Namun bagaimana kita harus membuat fenomena langit? Ini hanya masalah sepele, serahkan saja padaku, saya bisa membuat langit dan bumi berguncang hanya dengan beberapa lembar kertas jimat. Kenari berkata dengan ekspresi santai. Dengan adanya tanaman obat sebagai pengganti tanaman obat puluhan ribu tahun, ditambah dengan kemampuan Kenari menciptakan fenomena, Dev dan yang lainnya hanya perlu menunggu dengan tenang. Tommy meminta anak buahnya untuk membawa ginseng gunung ke atas gunung dan menguburnya di lokasi yang berlawanan dengan tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Kepala keluarga Spencer, sudah membuatmu kehilangan ginseng gunung berusia 3000 tahun, namun setelah masalah ini selesai, saya akan meramu tripil untuk kepala keluarga Spencer, yang akan membuat kultivasi kepala keluarga Spencer mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dev tidak boleh membiarkan keluarga Spencer kehilangan ginseng gunung berusia 3000 tahun dengan sia-sia. Tommy yang mendengar itu segera berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Dev, saya sudah mendengar kalau Tuan Dev adalah seorang alkemis sejak awal, dan juga merupakan penguasa lembah pengobatan. Kepala keluarga Spencer terlalu sungkan, sekarang kita adalah sekutu, sudah semestinya melakukan hal ini, ayo kita berkeliling jalanan lagi, melihat seberapa banyak klan dan keluarga bela diri yang sudah datang, seperti kata pepatah mengenal musuh dengan baik adalah cara terbaik untuk memenangkan pertempuran. Kata Dev. Baik, semoga kali ini Tuan Dev dapat berhasil mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun. Tommy menganggukkan kepalanya.
Dev dan Kenari meninggalkan keluarga Spencer dan terus berkeliling di jalanan kota Kuskus. Bab 1894. Di dalam sekte roh iblis. Setelah Luna kembali ke sekte roh iblis, dia segera menyadari bahwa suasana di aula utama agak suram. Hansel duduk di kursi wakil ketua sekte, sementara di sampingnya duduk para pengurus sekte roh iblis. Luna merasakan suasana yang berat dan tanpa sadar melangkah maju dengan hati-hati lalu berkata pada Hansel, wakil ketua sekte, kamu mencariku. Luna, apakah Dev sudah menemukan tempat munculnya tanaman obat itu? Tanya Hansel. Jawab wakil ketua sekte, sudah berhasil menemukannya, hanya saja ada seseorang yang terlebih dulu tiba di sana dan memasang formasi di tempat tanaman obat akan muncul. Luna berkata dengan jujur. Memasang formasi, orang seperti apa yang bisa mengetahui di mana tanaman obat akan muncul sebelumnya? Hansel berkata dengan tercengang. Sepertinya seseorang bernama Pero, dengar-dengar dia adalah seorang ahli meramal. Luna menjawab. Pero, Hansel mengernyitkan keningnya, namun dia tidak pernah mendengarkan nama ini sebelumnya. Sementara pengurus Adi yang ada di samping berkata, wakil ketua sekte, Pero ini memang seorang ahli ramalan yang sangat terkenal, dengar-dengar dia sudah memahami jalan ilahi dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Jika dia bisa meramalkan lokasi tanaman obat sebelumnya, juga tidak mengherankan. Ternyata masih ada orang unik seperti ini, sepertinya agak sulit untuk kita bisa mendapatkan tanaman obat itu. Hansel berkata dengan ekspresi jelek. Luna yang mendengarnya berkata dengan bingung, wakil ketua sekte, bukankah tanaman obat itu akan kita berikan kepada Tuan Dev? Lantas kita sendiri juga ingin merebutnya. Hansel mendengus dingin, jika hanya tanaman obat biasa maka tidak masalah, tapi itu adalah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin diberikan kepadanya dengan mudah, itu akan membuat kita mengalami kerugian besar. Saya memanggilmu untuk memintamu mengawasi Dev secara diam-diam, asalkan Dev mendapatkan tanaman obat itu maka kamu harus mencari cara untuk mendapatkan tanaman obat itu. Hansel ingin Luna mencari kesempatan untuk mencuri tanaman obat puluhan ribu tahun itu dari tangan Dev. Luna yang mendengarnya seketika menunjukkan ekspresi pahit, wakil ketua sekte, kamu bukannya tidak tahu kekuatan Dev, bagaimana saya bisa mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu dari tangannya? Wakil ketua sekte, Dev memiliki kekuatan yang sangat kuat, walaupun tidak waspada, Luna juga hampir tidak mungkin bisa mencuri tanaman obat puluhan ribu tahun dari tangan Dev. Saya dengar Dev juga memiliki sebuah harta karun yaitu cincin penyimpanan, benda yang dia simpan di dalam tidak akan bisa diambil oleh orang lain, tubuh fisik setan darah juga kemungkinan ada di dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, pengurus Adi bangkit berdiri dan berkata pada Hansel. Mendengar ini, Hansel mengernyitkan keningnya lalu merenggangkannya dengan cepat dan mengeluarkan sebotol cairan tak berwarna dan tak berbau dari sakunya. Luna, ini adalah cairan penghilang kekuatan, asalkan Dev mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu, kamu cari cara untuk membuat dia meminum cairan penghilang kekuatan ini, pada saat itu Dev tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hansel melemparkan cairan penghilang kekuatan di tangannya kepada Luna. Luna mengambil cairan penghilang kekuatan itu dan berkata dengan ekspresi bingung, wakil ketua sekte, bukankah sekte roh iblis akan bekerja sama dengan Tuan Dev? Jika kita melakukan hal ini, apakah Tuan Dev masih akan bekerja sama dengan kita? Jangan bicarakan masalah kerja sama saat ini, tanaman obat puluhan ribu tahun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, sekte roh iblis harus mendapatkannya, lakukan saja sesuai instruksiku. Hansel mengibaskan tangannya dan meminta Luna pergi. Luna tidak berdaya dan hanya bisa berbalik pergi, dan setelah Luna pergi Hansel menatap beberapa pengurus di depannya dan berkata, saat ini pemulihan energi spiritual sudah dekat, sekte roh iblis juga harus segera bertindak. Tujuan utama kita adalah membasmi keluarga Spencer, atau membuat keluarga Spencer tunduk kepada kita dan menjadikan kota Kuskus sebagai wilayah milik sekte roh iblis. Dengan begitu, sekte roh iblis akan bisa berkembang dan seiring dengan pulihnya energi spiritual, sekte roh iblis dapat mengambil alih lebih banyak wilayah dan membuat seluruh dunia tahu tentang sekte roh iblis. Bab 1895. Wakil ketua sekte, sekte roh iblis memiliki ajaran leluhur, sebelum energi spiritual pulih sepenuhnya kita tidak boleh meninggalkan alam rahasia, dan kita juga tidak diizinkan untuk terlibat konflik dengan klan dan keluarga dari alam fana.
Jika kita tiba-tiba terlibat konflik dengan keluarga Spencer dan menjadikan kota Kuskus sebagai wilayah kita, maka saya khawatir rahasia alam rahasia Sekte Roh Iblis tidak akan bisa dipertahankan lagi. Dan masalah sepenting ini bukankah seharusnya diumumkan oleh ketua sekte? Pengurus Adi bertanya pada Hansel. Tidak perlu bertanya pada ketua sekte sudah memberi wewenang padaku, kalian hanya perlu melakukannya sesuai dengan pengaturanku saja. Hansel berkata dengan ekspresi dingin. Pengurus Adi masih ingin mengatakan sesuatu namun Hansel sudah mengibaskan tangannya berkata, sudahlah, kalian keluarlah, ikuti saja perintah. Melihat ini semua orang hanya bisa keluar dengan tidak berdaya. Setelah semua orang keluar, seorang pria berjubah hitam masuk dan perlahan-lahan melepaskan topi jubah hitamnya menunjukkan wajahnya yang anggun. Pria berjubah hitam itu adalah Robin yang sudah menjadi penyihir agung. Hansel memberi hormat kepada penyihir agung. Setelah Hansel melihat Robin, dia langsung berlutut. Berdirilah. Robin berkata dengan ringan. Hansel bangkit berdiri lalu menatap Robin dengan kagum. Dua orang itu sebaya, tapi sekarang Robin sudah menjadi penyihir agung, bukan karena kekuatan Robin tapi melainkan roh spiritual penyihir agung yang ada di dalam tubuhnya. Robin tentu saja sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun keduanya berasal dari garis keturunan yang sama, Sekte Hati Iblis dapat menciptakan roh spiritual dalam jumlah besar, sedangkan Sekte Roh Iblis tidak mengizinkan hal seperti itu. Sebagai anggota Sekte Roh Iblis, Hansel selalu memimpikannya kehidupan milik Sekte Hati Iblis, dia sangat menginginkan roh spiritual yang kuat untuk tinggal di dalam dirinya juga. Dengan begitu, selain kekuatannya akan meningkat, dia juga bisa meningkatkan statusnya. Apakah sudah selesai? Robin bertanya pada Hansel. Sudah selesai, selama Dev mengonsumsi cairan penghilang kekuatan, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, namun apakah Luna akan berhasil atau tidak, saya tidak tahu. Kata Hansel. Tidak masalah, walau Dev tidak mengonsumsi cairan penghilang kekuatan itu, tanaman obat puluhan ribu tahun itu juga tidak akan jatuh ke tangannya. Mengenai tubuh fisik setan darah, saya percaya tidak akan butuh waktu lama untuk bisa dibangkitkan lagi, dan saat setan darah bangkit kembali, itu adalah saat kita klan iblis menguasai dunia. Robin tertawa dengan wajah menyeramkan dan suara tawa yang serak keluar dari mulutnya. Penyihir Agung, jika Dev menolak untuk menyerahkan tubuh fisik setan darah, bagaimana kita bisa membangkitkan setan darah? Tanya Hansel. Menolak untuk menyerahkan, saya tidak pernah berpikir bahwa Dev akan menyerahkan tubuh fisik setan darah, dia bukan orang bodoh. Robin menyipitkan matanya dan tatapan matanya menjadi dalam. Kamu tahu dia tidak akan menyerahkannya. Hansel seketika menjadi bingung dan bertanya, karena penyihir agung tahu Dev tidak akan menyerahkan tubuh fisik setan darah, mengapa kamu memintaku untuk bekerja sama dengan Dev? Kalau tidak bekerja sama, bagaimana dia bisa tahu tentang rahasia klan iblis kita? Jika tidak bekerja sama, bagaimana dia bisa tahu tentang alam rahasia Sekte Hati Iblis? Jika tidak bekerja sama, bagaimana dia bisa tahu Pulau Parbat akan menjadi tempat kebangkitan energi spiritual? Robin tersenyum ringan. Hal ini membuat Hansel semakin bingung. Penyihir Agung, kamu memintaku untuk bekerja sama dengan Dev agar bisa memberitahukan hal ini kepadanya dengan sengaja. Tentu saja, jika tidak, walaupun kita memberitahunya dia tidak akan percaya, tapi sekarang kamu memintanya untuk bekerja sama, dia pasti akan mempercayai apa yang kamu katakan. Hanya saja dengan karakternya, dia juga tidak akan sepenuhnya percaya padamu, dan tidak akan menyerahkan tubuh fisik setan darah dengan mudah. Namun, Dev pasti akan pergi ke Pulau Parbat setelah ini, atau menemukan alam rahasia untuk mencari pacarnya, tidak peduli apakah dia pergi ke Pulau Parbat atau alam rahasia untuk menyelamatkan pacarnya, maka rencana kita bisa dianggap berhasil setengah. Jika dia berani pergi ke alam rahasia, saya sudah mempersiapkan jebakan dan perangkap tak terhingga di dalam dan dia hanya bisa masuk, tidak akan bisa keluar. Jika dia memilih pergi ke Pulau Parbat, saat energi spiritual pulih maka pasti akan ada fenomena luar biasa di Pulau Parbat, walau Dev merupakan tubuh sejati dari naga emas tapi dia juga tidak akan bisa menahannya, dan tubuh fisik setan darah dapat memanfaatkan kebangkitan energi spiritual untuk membangkitkan dirinya sendiri. Pada saat itu, seluruh dunia akan berada di bawah kendali klan iblis, setiap tempat kebangkitan energi spiritual juga akan ditempati oleh klan iblis kita. Jadi apapun yang Dev lakukan selanjutnya, sudah berada di dalam genggamanku. Robin berkata dengan penuh semangat. Bab 1896
Hansel mendengar perkataan yang keluar dari mulut Robin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dia merasa orang yang ada di depannya sangat cerdik dan teliti, bahkan dapat membuat perhitungan yang begitu jauh, bahkan dirinya sendiri sudah masuk ke dalam perhitungannya. Melihat sikap Hansel, Robin tersenyum ringan, kamu tidak perlu khawatir, selama Sekte Hati Iblis berhasil mencaplok Sekte Roh Iblis maka Maha Kuasa akan mengingat jasamu. Terima kasih penyihir agung. Hansel menundukkan kecil dan dia menyadari di hadapan Robin dia tidak berani memikirkan hal lainnya. Dia telah bersembunyi di Sekte Roh Iblis selama bertahun-tahun dan dia sudah melatih pikirannya untuk tetap tenang dalam segala situasi. Namun berhadapan dengan Robin membuat jantung Hansel terus berdebar-debar. Di kota Kuskus, banyak orang yang mengenakan seragam dan mencari seseorang sambil memegang selembar foto. Semua ini adalah bawahan keluarga Spencer dan foto yang mereka pegang adalah foto Pero. Pero sudah menipu Tommy dan Tommy tidak akan melepaskannya begitu saja. Pada saat ini, Ryan juga membawa dua orang Grandmaster Guru dan sedang mencari di jalanan. Sialan, setelah saya menemukan tua bangka itu, saya pasti akan membunuhnya. Ryan mengumpat. Dan pada saat itu, Pero sedang minum teh di sebuah kedai teh dan menunggu besok malam tiba dengan tenang. Karena tanaman obat puluhan ribu tahun itu biasanya muncul pada malam bulan purnama. Tidak lama kemudian, sepasang orang yang mengenakan seragam menerjang masuk ke kedai teh dan mulai memeriksa satu persatu orang yang sedang minum teh dengan foto yang ada di tangan mereka. Pero menyesap dan mengernyitkan keningnya, dia tahu bahwa orang-orang ini adalah anak buah keluarga Spencer, namun siapa orang yang ingin ditangkap oleh keluarga Spencer sampai melakukan pergerakan besar seperti ini? Di saat Pero bertanya-tanya siapa orang yang dicari oleh mereka, salah seorang anak buah keluarga Spencer tiba-tiba menoleh ke arah Pero dan kemudian melihat foto yang ada di tangannya. Sudah ditemukan. Salah seorang anak buah keluarga Spencer tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke arah Pero secara serempak. Hal ini membuat Pero juga mengetahui bahwa orang yang dicari oleh anak buah keluarga Spencer adalah dirinya. Terlihat beberapa anak buah keluarga Spencer memegang celurit dan mengayunkannya ke arah Pero. Meskipun Pero tidak takut dengan beberapa anak buah keluarga Spencer, tapi demi menghindari masalah yang tidak perlu dan memengaruhi dia mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun, Pero melompat dan langsung melompat turun dari lantai atas ke bawah. Ini adalah bangunan dengan 6 tingkat, Pero melompat dan mendarat dengan mantap di tanah, lalu tersenyum dingin sambil melirik ke arah anak buah keluarga Spencer yang terlihat panik di lantai atas, lalu berbalik pergi. Namun di saat Pero menunjukkan ekspresi penuh penghinaan, tiba-tiba 3 orang muncul di hadapannya. Itu adalah Ryan yang membawa 2 orang Grandmaster Guru dan saat melihat Pero, mata Ryan langsung bersinar, dasar penipu, akhirnya saya menemukanmu, kamu berani menipu keluarga Spencer, benar-benar cari mati. Pero yang melihat itu segera berbalik pergi, namun 2 Grandmaster Guru keluarga Spencer langsung melompat dan menghentikan Pero. Pero melihat 2 orang Grandmaster Guru keluarga Spencer dan Ryan yang sedang memperhatikan dari samping, lalu mengernyitkan keningnya. Meskipun kekuatan Pero tidak lemah tapi menghadapi 2 orang Grandmaster Guru serta Ryan yang merupakan Master Guru, hampir tidak mungkin baginya untuk bertarung 1 lawan 3. Tuan Muda Ryan, apa maksudmu ini? Mengapa saya tidak mengerti? Sejak kapan saya membohongi keluarga Spencer? Pero bertanya sambil berpura-pura bodoh. Sialan, kamu masih berani berpura-pura bodoh, kamu memberitahu gambaran besar dari lokasi tanaman obat yang akan muncul kepada keluarga Spencer sedangkan kamu sudah diam-diam memasang formasi di lokasinya. Sepertinya kamu sudah memperhitungkannya sejak awal, menggunakan keluarga Spencer. Untuk menarik perhatian orang lain saat kamu sendiri mengambil tanaman obat puluhan ribu tahun yang sudah disembunyikan oleh formasi. Benar, kan, Asteris? Ryan bertanya dengan keras pada Pero. Pero tercengang, dia tidak tahu bagaimana Ryan bisa mengetahui perhitungannya sendiri, saat dia mengatur lokasi dia sudah memastikan dengan jelas, tidak ada orang di sekitarnya. Melihat Pero tidak berbicara, Ryan berkata dengan lantang, sebaiknya kamu bersikap patuh dan ikut denganku untuk menemui ayahku, lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu dan lihat apakah ayahku akan memaafkanmu atau tidak. Bab 1897. Pero memutar matanya lalu mengangguk, Tuan Muda Ryan, saya akan ikut denganmu dan bertemu dengan kepala keluarga Spencer, saya pasti akan meminta maaf secara langsung kepadanya.
Pero menundukkan kepalanya dan Rian menurunkan kewaspadaannya, lalu langsung melangkah maju dan berniat membawa Pero pergi. Di saat Rian melangkah maju 2 langkah, Pero tiba-tiba menyeringai dan mengangkat tangannya diikuti dengan asap putih yang langsung menyelimuti Rian. Rian terkejut, tubuhnya seketika mundur ke belakang secara naluriah, lalu menahan nafasnya dan sepasang tangannya melayangkan serangan yang kuat hingga mengeluarkan hembusan angin yang kuat. Rian tahu kabut putih yang muncul tiba-tiba ini pasti beracun dan dia tidak boleh menghirupnya. Angin bersiul dan menerpa asap putih itu, tapi pada saat ini Pero sudah tiba di hadapan Rian dan meraih bahu Rian, lalu menekannya ke belakang. Jika Pero mengerahkan tenaganya saat ini, maka organ dalam Rian pasti akan hancur dan akan langsung bertemu dengan Raja Neraka. Ketika dua orang Grandmaster Guru melihat Rian ditahan oleh Pero, mereka semua sangat terkejut dan melompat mengarah ke Pero. Hentikan, jika tidak ingin tuan muda kalian mati, maka bersikap patuhlah. Pero mengendalikan Rian dan berteriak kepada dua orang Grandmaster Guru keluarga Spencer. Hal ini membuat dua orang Grandmaster Guru keluarga Spencer menghentikan gerakan mereka dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sekarang Rian ada di tangan musuh dan mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Pero melihat dua orang Grandmaster Guru keluarga Spencer yang tidak bergerak seketika menyeringai dan terus mundur ke belakang sambil mengendalikan Rian. Kedua Grandmaster Guru itu tidak berani mengikutinya, dan hanya bisa menonton dengan cemas dari tempat mereka berada. Di saat Pero mengira dirinya sudah bisa lolos, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak keras pada Pero. Pero! Pero secara naluriah menoleh ke samping dan pupil matanya kemudian menyusut tajam. Kenari! Pero sama sekali tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka malah akan bertemu di sini. Pero, tidak disangka kamu masih mengingatku, hari ini kamu sudah bertemu denganku dan saya akan mencabik-cabik mayatmu. Kenari berkata dan menggertakkan giginya. Pero tersenyum dingin, Kenari, dulu kamu bukan lawanku, sekarang kamu tetap bukan, kamu juga tidak percaya mengapa Nella tidak memilihmu dan ikut kabur denganku dulu, bukan? Kenari yang mendengarnya seketika menjadi sangat marah hingga tubuhnya gemetar, aura ganas di tubuhnya seketika meledak. Sedangkan Dev melihat Kenari yang diselimuti kemarahan seketika tahu bahwa Nella yang dimaksud oleh Pero pasti adalah mantan pacar Kenari. Guru Kenari, Pero jelas sedang memprovokasi kemarahanmu, jika kamu marah kamu akan terpancing olehnya. Lagi pula ini adalah masalah puluhan tahun lalu, sekarang wanita yang sudah kamu permainkan sepertinya jauh lebih banyak daripada yang pernah Pero jumpai. Dev membujuk Kenari. Mendengar perkataan Dev, kemarahan Kenari mulai mereda lalu mengangguk dan berkata, perkataanmu benar, wanita yang saya permainkan sekarang jauh lebih banyak daripada yang pernah dilihat oleh si bodoh itu, dan masalah itu sudah lama berlalu, saya tidak akan marah lagi. Kenari yang sudah berpikiran jernih menoleh ke arah Pero dan berkata sambil menyeringai, Pero, jangan menggunakan kata-kata untuk memprovokasiku, saya sudah lama melepaskan hal itu, hanya saja hari ini kamu bertemu denganku, kamu pasti akan mati. Kenari berkata lalu beberapa jimat muncul di tangannya, lalu dia melemparkannya dengan santai dan beberapa api menyala di udara. Kemudian, api itu mulai menyatu dan membentuk jaring api yang menghalangi jalan mundur Pero. Pero yang melihat hal itu mengernyitkan keningnya, Kenari, kita bisa menyelesaikan dendam di antara kita saat ada waktu, tapi hari ini saya tidak punya waktu untuk berurusan denganmu jadi segera menyingkir, kalau tidak saya akan membunuhnya. Pero menjadikan Rian sebagai tameng dan berharap Kenari akan menyingkir. Namun siapa sangka Kenari malah tersenyum sinis, kamu bunuh saja, apa hubungannya denganku jika kamu membunuhnya, saya bahkan tidak mengenalnya. Kenari berpura-pura tidak mengenal Rian. Bab 1898. Pero tercengang lalu berkata, saya beritahu padamu, ini adalah tuan muda keluarga Spencer, Rian, seluruh wilayah kota Kuskus merupakan milik keluarga Spencer. Saya tidak peduli dia tuan muda dari keluarga mana, lagi pula kalaupun mati, kamu yang membunuhnya, ayahnya juga akan balas dendam padamu, apa hubungannya denganku, yang ingin kubunuh adalah dirimu. Kenari berkata dan cahaya samar bersinar di telapak tangannya, lalu mengayunkan tamparannya tanpa peduli dengan keselamatan Rian sama sekali. Pero yang melihat itu tidak berani bertindak kejam pada Rian, jika dia benar-benar membunuh Rian maka dia akan diburu oleh keluarga Spencer seumur hidupnya. Dan sekarang mengancam Kenari dengan menggunakan Rian juga tidak ada gunanya, Pero hanya bisa mendorong Rian ke samping lalu menyambut tamparan dari Kenari. Bam!
Setelah suara teredam terdengar, energi yang menakutkan mengguncang sekitarnya. Bam bam bam. Tubuh kenari terus bergerak mundur dan tangan kanannya sedikit mati rasa. Kekuatan kenari masih memiliki sedikit kesenjangan dibandingkan dengan kekuatan Pero. Kenari, dulu kamu bukan tandinganku, sekarang juga bukan, selamanya kamu hanya bisa hidup di bawah kakiku. Pero berkata sambil menyeringai. Pero, jangan terlalu sombong, lihat bagaimana saya menghabisimu. Kenari menyipitkan matanya, meskipun kekuatan kenari tidak kuat, tapi dalam hal teknik jimat dia jarang memiliki tandingan. Terlihat sepasang tangan kenari mulai membentuk mantra, kertas-kertas kuning mulai muncul dari tubuhnya. Di atas kertas kuning itu mulai muncul jimat-jimat berwarna merah dan jimat itu segera berubah menjadi binatang-binatang buas, mendesis menerjang ke arah Pero. Pero yang melihat itu tersenyum dingin, kenari, meskipun itu adalah teknik jimat, saya juga tidak takut padamu. Sambil berkata, Pero melihat ke samping dan langsung meraih salah satu kain kuning yang ada di depan salah satu rumah, lalu menggigit jarinya sendiri dan mulai menggambar dengan sekuat tenaga di atas kain kuning itu. Tidak lama kemudian, kain kuning itu pun terbakar, diikuti dengan seekor burung raksasa yang terbang di tengah kobaran api, di atas tubuh burung raksasa kobaran api juga menyala. Burung api surgawi. Kenari mengernyitkan keningnya, Pero, sejak kapan kamu bisa memanggil burung api surgawi? Nella. Mantan pacar kenari memiliki tubuh fisik istimewa yang dapat memanggil burung api surgawi seperti ini. Hanya saja hal seperti ini bukan teknik, jadi tidak dapat diwariskan dan orang lain tidak akan bisa mempelajarinya. Sekarang Pero dapat memanggil burung api surgawi dan hal ini membuat kenari sedikit terkejut. Dia adalah milikku, karena dia sudah memilih ikut denganku maka tentu saja dia harus berdedikasi sepenuhnya kepadaku. Pero berkata dan tersenyum dingin. Kenari melihat sikap Pero dan perasaan tidak enak menghinggapi hatinya. Apa yang kamu lakukan pada Nella? Tanya kenari. Tidak apa-apa, sekarang kami berdua sudah menjadi satu, inti emas di dalam tubuhnya sudah berada di dalam tubuhku, kalau tidak bagaimana saya bisa memanggil burung api surgawi? Pero berkata sambil tersenyum dingin. Kamu ternyata membunuhnya. Tubuh kenari bergetar, kemarahannya tidak berhenti meningkat. Bisa dibilang Nella masih memiliki tempat di hati kenari, kalau tidak kenari tidak akan merasa hampa dan menggunakan wanita lain sebagai pengganti selama bertahun-tahun untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sekarang saat dia mendengar Pero membunuh Nella, semacam kerinduan di dalam hati kenari terhadap Nella seketika meledak. Jangan bicara begitu kasar, saya bukan membunuhnya, itu semacam cara lain untuk membuatnya hidup di dalam hatiku. Pero berkata dengan percaya diri. Ah. Matilah. Kemarahan yang mengerikan meledak dari tubuh kenari dan binatang buas yang terbentuk dari jimat itu juga meraung keras bersama dengannya. Bab 1899 menghancurkannya hingga menjadi daging cincang. Pero tetap tenang dan melambaikan tangannya dengan santai, burung api surgawi itu langsung menyambar. Huhu. Burung api surgawi terus mengepakkan sayapnya, bola api terus membumbung ke langit dan pantulannya membuat separuh langit menjadi merah. Binatang buas yang tercipta dari jimat kenari sedang meraung di tengah-tengah kobaran api. Secara mengejutkan semuanya terbakar dan akhirnya lenyap. Kenari yang melihat itu segera merapal mantra lagi dan jimat-jimat di tubuhnya melesat ke udara. Mantra pengendali air. Kenari berteriak dan tanah di sekeliling mulai retak, pilar-pilar air juga melesat ke udara. Pilar-pilar air menyatu dan membentuk tornado air, lalu menyapu ke arah burung api surgawi. Burung api surgawi menyemburkan kobaran api, namun api itu langsung padam saat bertemu dengan air dan tornado air langsung mendekat. Dan di sekitar burung api surgawi, semburan air dalam jumlah besar menghantam burung api surgawi. Nyala api di tubuh burung api surgawi bukan api spiritual atau nyala api samadhi, jadi di hadapan semburan air dalam jumlah besar, api itu menjadi semakin samar. Melihat burung api surgawi akan ditelan oleh tornado air di hadapannya, kenari malah berhenti. Karena burung api surgawi itu adalah satu-satunya yang tersisa dari eksistensi Nella di dunia ini. Namun saat kenari membeku, burung api surgawi meraung marah di bawah komando Pero, bahkan langsung menerjang ke tornado air dan menghantam ganas ke arah kenari. Kenari tidak sempat menghindar tepat waktu dan langsung terlempar lalu memuncratkan seteguk darah.
Tornado air yang tidak dikendalikan oleh orang seketika berubah menjadi genangan air yang kembali ke tanah. Nyala api di tubuh burung api surgawi kembali berkobar. Hahaha, Kenari, jangan berharap bisa melampauiku selamanya, bahkan wanita yang paling kamu cintai sudah memilihku, apa yang bisa kamu sombongkan di hadapanku? Pero menatap Kenari dan tertawa terbahak-bahak untuk memprovokasi Kenari. Dasar brengsek. Kenari memegang dadanya, semburan energinya mulai meningkat dan hendak bertarung habis-habisan dengan Pero. Namun saat dia bergerak, seteguk darah kembali menyembur. Guru Kenari, jangan bergerak lagi, biar saya yang menangani orang ini. Dev yang melihat hal ini segera menghentikan Kenari dan memintanya untuk tidak bergerak. Pero melirik Dev dan mendengus dingin, "Nak, siapa kamu? Berani berlagak seperti ini? Apakah anak muda sekarang begitu arogan? Percaya atau tidak saya bisa menghancurkanmu hingga menjadi daging cincang dengan satu tangan." Pero melihat Dev yang berani berlagak di usia muda segera mengancam Dev dengan wajah dingin. "Namaku Dev." Dev berkata dengan ringan. Saat Dev melontarkan dua kata itu, Pero yang awalnya menunjukkan ekspresi jijik langsung menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. "Dev." Pero menatap Dev, "Kamu adalah Dev yang mendirikan klan Raja Naga dan menjadi lawan dari aliansi seni bela diri. Nama Dev sudah sangat terkenal di seluruh dunia bela diri. Di forum bela diri, nama Dev memiliki tingkat kemunculan tertinggi. Apa yang kamu katakan benar, jadi saya sangat ingin melihat bagaimana kamu menghancurkanku hingga menjadi daging cincang." Dev berkata dan tersenyum ringan. Raut wajah Pero lebih jelek daripada orang yang makan kotoran. Siapa yang tidak tahu bahwa Dev memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, ditambah lagi dengan tubuh emas tak terhancurkan, walau Grandmaster Guru tingkat puncak juga jangan berharap bisa menamparkan Dev sampai mati. Walau seorang maha guru sekalipun tidak akan berani berlagak di hadapan Dev. Pero mengatakan hal itu jelas untuk membual. "Dev, kita tidak saling mengganggu, kita juga tidak punya dendam pribadi, kenapa kamu mengincarku? Kamu tahu bahwa saya adalah ahli meramal, keahlianku adalah seni meramal, jika kamu mengandalkan bela diri untuk menyerangku, apakah kamu tidak takut kehilangan reputasimu?" Pero berharap Dev tidak akan bergerak untuk melawannya. Karena dia tahu bahwa dia bukan lawan Dev. "Kebetulan sekali, saya juga memahami tentang tatanan ilahi, dan menguasai sedikit teknik sihir. Teknik sihir mengandalkan kekuatan mental yang kuat untuk memahami tatanan ilahi, di seluruh dunia, karena kita sama-sama memahaminya, mari kita saling beradu kekuatan mental." Dev berkata dan tertawa dingin. Bab 1900. Mata Pero berbinar-binar, "Dev, apa kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu saja, saya juga ingin melihat sejauh apa kemampuan kalian yang disebut para ahli sihir dan sekuat apa kekuatan mental kalian." Dev menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, saya berharap kamu tidak akan menyesal." Setelah selesai berkata, Pero memanggil kembali burung api surgawi dan kemudian menutup mata sejenak, lalu melemparkan beberapa batu hitam ke tanah dari sakunya. "Dev, dia sedang curang, menggunakan batu-batu di tanah itu untuk menggambar wilayah dan memperluas jangkauan indranya." Kenari memperingatkan Dev. Pero hanya perlu merasakan batu-batu yang dia lemparkan ke tanah dan melalui batu-batu itu dia dapat merasakan keadaan di sekitarnya. Ini adalah cara yang cerdik, hanya saja informasi akan diteruskan melalui batu-batu itu, jadi beberapa hal akan kurang akurat untuk dirasakan. Saya akan membiarkan dia berbuat curang dan melihat apa yang akan terjadi. Dev tersenyum tipis. Dev sangat percaya diri terhadap kekuatan mentalnya dan dia tidak memiliki pemahaman tatanan ilahi yang mendalam. Jika dia menggunakan pertarungannya dengan Pero untuk memperdalam pemahamannya tentang tatanan ilahi, maka tujuan Dev akan tercapai. Segera, Pero memejamkan sedikit matanya dan semburan kekuatan mental yang sangat besar mulai menyebar ke segala arah. Saat kekuatan mental Pero menyebar, batu-batu hitam di tanah mulai bersinar. Melihat batu-batu di tanah yang berkilau, sudah terlihat sejauh apa kemampuan Pero. Dev langsung menyelimuti kekuatan mental itu dan tubuhnya seolah-olah tiba di ruang yang asing. Hanya saja di dalam ruang ini, semuanya tampak berwarna putih dan tidak ada hal lain yang terlihat. Bahkan langit dan bumi juga terlihat putih, Dev seolah sedang melayang di udara.
Dalam keadaan seperti itu, orang akan menjadi sangat takut dan cemas. Sedangkan Dev tampak tenang, dia menunggu dengan tenang dan menunggu bagaimana Pero akan melawan dirinya. Tidak lama kemudian, kabut putih yang menyelimutinya mulai menghilang dan tanah mulai muncul di bawah kaki Dev. Bangunan rumah mulai muncul di sekitarnya, bahkan ada ladang-ladang luas dan banyak orang yang sedang bekerja di ladang itu. Dev. Sejak kapan kamu kembali? Dev sudah besar ya? Orang-orang yang bekerja di ladang terus menyapa Dev. Dev menatap orang-orang ini dengan sangat familiar tapi secara mengejutkan dia tidak bisa mengingatnya. Dev, anak ini, Paman dan Bibi sedang menyapamu, kenapa kamu malah tidak bicara? Pada saat ini, sebuah suara yang tidak asing terdengar di telinga Dev. Dev menoleh dan menemukan ibunya, Selin. Saat ini rambut Selin masih hitam dan memegang peralatan di tangannya bersiap untuk bekerja di ladang. Ibu, kamu. Dev baru hendak berbicara dengan Selin, namun tidak lama kemudian dia merasakan rasa sakit yang menusuk melintas di benaknya. Sebuah kekuatan mental yang hampir tak terlihat telah memasuki pikiran Dev dan mulai menyelidiki pikiran Dev. Dev menyeringai dan sepertinya Pero memang tidak bisa dianggap enteng, kekuatan mental ini memang berhasil memasuki pikiran Dev tanpa disadari olehnya. Sudah cukup bersenang-senangnya. Dev berkata lalu dengan sapuan lembut tangannya, semua yang ada di hadapannya menghilang dan kekuatan mental yang ada di dalam pikirannya langsung diputus oleh Dev. Pero tersentak mundur satu langkah dan keningnya dipenuhi dengan keringat dingin, nafasnya menjadi terengah-engah. Sedangkan Dev menatap Pero dengan tenang, hanya punya kemampuan seperti ini, juga berani menyebut dirimu sebagai ahli, memahami tatanan ilahi. Dev menyeringai, aura yang cemerlang memancar dari matanya dan sebuah kekuatan mental yang mendominasi dan tak tertandingi langsung memasuki pikiran Pero. Terlihat Pero yang tercengang dan sepasang matanya menjadi kosong. Tidak lama kemudian, kepanikan muncul di wajahnya dan sekujur tubuhnya gemetaran, tangannya tidak berhenti melambai-lambai. Bersambung.